datang di Dunia Bidan. Kembali lagi ada bersama kami di Dunia Bidan. Kali ini kita akan bahas tuntas tentang postinor. Ada 9 hal penting, keliru ya, 9 hal penting tentang postinor. Oke, jangan kemana-mana, ikuti berikut ini. Yang pertama, hal penting yang pertama adalah postinor adalah obat kontrasepsi. Postinor, obat kontrasepsi, bukan obat untuk aborsi. Ketika kita bicara aborsi, itu adalah menggugurkan kandungan, ya. Tapi kontrasepsi itu adalah mencegah terjadinya kehamilan, ya. Jadi beda sekali antara kontrasepsi dengan aborsi, ya. Kalau aborsi menggugurkan kandungan atau menggugurkan kehamilan, membunuh kehamilan, tetapi kontrasepsi mencegah terjadinya kehamilan. Yang kedua, postinor harus diminum sesegera mungkin setelah Anda berhubungan seksual. Jadi diminum lebih awal, lebih segera, lebih bagus dengan efektivitas lebih tinggi. Ini memiliki batasan. Jadi postinor tidak efektif lagi. Bekerjanya akan sangat jelek ya ketika diminum lebih dari 72 jam. Jadi sudah tidak bisa bermanfaat lagi ketika diminum lebih dari 72 Ketiga, hal penting yang ketiga adalah cara minum postinor. Postinor itu ada dua versi ya, ada dua versi. Yang lebih bagus diminum satu, setelah itu jarak 12 jam Anda minum lagi tablet yang satunya. Ya. Akan tetapi ada orang yang memilih minum 2 tablet sekaligus, itu juga tidak masalah ya. Tapi setelah itu sudah tidak minum lagi. Ini biasanya orang memilih yang 1 kali minum ya, 2 tablet dalam 1 kali minum itu supaya tidak lupa, karena resiko lupa ini resikonya tinggi sekali. Oke? Jika minumnya itu 1, setelah itu durasi 12 jam ya, sudah 12 jam kita minum lagi postinornya, itu lebih mengurangi mual dan muntah, karena risiko muntah itu sangat tinggi karena dosisnya ini sangat tinggi, tidak seperti pil KB biasa. Yang keempat, postinor itu adalah kontrasepsi yang darurat ya, alat kontrasepsi darurat atau pil kontrasepsi yang darurat. Sifatnya itu darurat, jadi ini hanya untuk kedaruratan, urgensi saja. Jadi tidak bisa dipakai untuk reguler, untuk ketika Anda memiliki intensitas yang cukup tinggi dalam berhubungan seksual, ini tidak direkomendasikan ya. Jadi ini hanya bisa diminum 1 kali ya dalam 1 kali siklus menstruasi. Artinya Anda hanya diperkenankan minum 1 paket ya. Saya bilang 1 paket karena isinya 2 kan. 1 paket itu dalam 1 bulan ya. Paham ya? Jangan minum lebih dari 1 paket dalam 1 bulan. Kelima, postinor itu memiliki banyak sekali efek samping. Efek sampingnya mulai dari pusing, mual, muntah, apa lagi ya? Mual, muntah ya. Jadi terus nyeri payudara terasa tegang ya. Jadi dipegang juga nyeri, meskipun tidak dipegang juga dia akan terasa nyeri ya. Selain itu juga memiliki efek samping pada nyeri perut ya, nyeri perut. Rahimnya ini sebenarnya terjadi kram ya, seperti tegang ya, kejang itu untuk perutnya, untuk rahimnya, sehingga terasa nyeri. Sifat nyeri ini rasanya seperti ditusuk-tusuk. Selain itu, postinor juga memiliki efek samping yang sangat banyak di bidang haid ya. Haidnya ini bisa bermacam-macam untuk gangguan haidnya ini. Bisa haidnya lebih cepat, bisa haidnya lebih lambat, bisa haidnya lebih banyak, bisa haidnya lebih sedikit, bisa haidnya lebih panjang, bisa haidnya hanya sedikit. Jadi pada pengguna
postinor harus siap-siap dengan efek samping ini ya. Jadi hal yang paling sering memang terjadinya efek samping pada menstruasi, dan ini akan membuat bunda menjadi semakin bingung bisa menimbulkan stres. Semakin stres, bunda akan semakin tidak datang haid atau tidak datang bulan atau terjadi gangguan pada menstruasi bunda. 6. Postinor memiliki atau dia obat kontrasepsi ya dengan dosis yang sangat tinggi, sehingga ada beberapa orang yang tidak diizinkan untuk mengkonsumsi postinor ini. Jadi ibu hamil itu tidak boleh, jelas ya, ibu hamil tidak boleh minum postinor. Yang berikutnya lagi, dia menderita penyakit jantung, dia menderita penyakit ginjal, dia menderita penyakit diabetes, tidak boleh untuk minum postinor ini. Penderita hipertensi juga tidak diizinkan untuk meminum postinor ini. Jadi banyak untuk penyakit-penyakit berat itu tidak boleh minum postinor ini karena dia memiliki hormon yang cukup tinggi, yang sangat tinggi, sehingga nanti akan mengganggu sistem tubuh ya. Postinor ini juga tidak boleh diminum bersamaan dengan obat-obatan seperti obat-obatan obat-obatan HIV, obat-obatan TBC itu juga tidak boleh ya, karena nanti efektivitas dari postinor ini akan menurun. Ke-7, postinor memiliki efektivitas yang cukup tinggi, yang sangat tinggi, lumayan tinggi ya. Dia memiliki efektivitas sampai dengan 85% ya. Jadi sampai dengan 85% lebih ya bahkan ya. Akan tetapi ini tergantung dari tadi cara minum postinor. Jika Anda minum lebih dini, dia memiliki efektivitas yang lebih tinggi daripada Anda meminumnya lebih lambat. Oke. Efektivitas ini pasti ada angka kegagalan ya. Angka kegagalan juga dimiliki oleh postinor ini. Jadi kalau semua alat kontrasepsi, apapun alat kontrasepsi, pasti dia memiliki angka kegagalan. 8 ya. Yang ke-8 ini, Anda mendapatkan postinor harus mendapatkan dari tempat-tempat yang legal ya istilahnya. Anda bisa dapatkan di apotek ya, di apotek ya. Jangan membeli postinor ini untuk apa istilahnya, legalitas dan kebenaran dari postinor ini, karena ditakutkan nanti ada yang palsu atau gimana gitu ya. Selain itu ya, untuk postinor ini Anda juga harus mengecek ya. Sebelum Anda minum harus dicek dulu tentang expirednya kapan, bagaimana warnanya, adakah perubahan warna, adakah perubahan bentuk ya dari postinor ini. Ke-9, jika Anda memiliki keluhan yang sangat berat terhadap postinor ini, misalkan perdarahan atau apa, Anda harus segera datang ke tenaga kesehatan untuk dapat diperiksa, karena nanti jika tidak, misalkan perdarahan, ini akan sangat berbahaya untuk kondisi kesehatan Anda. Oke, itu tadi 9 hal penting tentang postinor. Jadi apabila Anda masih bingung, silakan tulis di kolom komentar untuk nanti kita menjadi bahan diskusi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komentar tentunya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak ketika Dunia Bidan upload video. Oke, Dunia Bidan.